Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya masih sekitar praktek sholat id gitu kan. Kalau tadi bagaimana hukum sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat id, sekarang jumlah khutbah berapa kali sih khutbah yang dianjurkan untuk dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan sholat id, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. 2 kali khutbahkah ya seperti sholat Jumat praktiknya, atau sekali gitu. Nah, sebelum kita bahas bagaimana status hukumnya, dalam hal ini kita bisa melihat terlebih dahulu beberapa dalil ya, hadis gitu kan, yang mana oleh para ulama dijadikan sebagai landasan hukum terkait berapa sebenarnya jumlah khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ada hadis dari Jabir gitu. Kata beliau, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah yaumal id. Fabada'a bis-salah qabla al-khutbah." Saya pernah gitu melaksanakan menghadiri salat Idul Fitri atau Idul Adha gitu, pokoknya yaumul id gitu kan. Jabir, salah seorang sahabat Nabi ini, tidak merinci sholat raya Idul Fitri atau Idul Adha, dia nggak merinci, dia katakan hanya yaumal id gitu, di hari raya Idul gitu, Idul Fitrinya atau Idul Adhanya nggak dijelaskan gitu. Kemudian kata beliau, fabada abis sholah, Nabi sholat terlebih dahulu, qabla khutbah, sebelum pelaksanaan khutbah gitu kan, bi ghairi adzan wala iqamah. Praktek sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang dihadiri oleh Jabir tadi, itu oleh Nabi dipimpin tanpa ada adzan, tanpa ada iqamah gitu. Jadi sunnahnya seperti itu, nggak pakai adzan, nggak pakai iqamah. Tsumma qama mutawakki'an ala Bilal. Setelah selesai Nabi selesai sholat, Nabi berdiri gitu kan ya, sambil berpegangan lah gitu, atau bersender ya, atau dengan bantuan si Bilal gitu kan, Nabi memegang Bilal. Kemudian Nabi melaksanakan khutbahnya. Apa yang Nabi katakan di dalam khutbahnya? Fa'amara bittaqwallah wa hatha 'ala ta'ati. Nabi memerintahkan para umatnya untuk bertakwa kepada Allah dan juga untuk taat kepada Allah. Apalagi wa'azan nas wa dzakkarahum. Nabi memberikan nasihat ya, mau'izah, dan juga Nabi memberikan peringatan lah gitu kan, mengingatkan para sahabatnya, para umatnya terkait perkara-perkara agama mereka, seperti itu. Setelah selesai, summa madha hatta atan nisa. Setelah selesai Nabi khutbah gitu kan, secara umum akhirnya Nabi pergi gitu kan, menuju barisan jamaah perempuan, jamaah ibu-ibu dan juga jamaah putri ya, dari kalangan para sahabat di waktu itu. Lalu apa yang Nabi lakukan? Fawa'azahunna wa dzakkarahunna. Nabi berikan mereka mau'izah ya, para jamaah wanita, baik ibu-ibu ataupun putri gitu kan, wa dzakkarahunna. Nabi ingatkan juga mereka terkait perkara agama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis dari Sa'id Al-Khudri gitu kan. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi itu selalu gitu loh, keluar menuju musalla, menuju tempat sholat. Kapan? Di hari raya Idul Fitri dan juga di hari raya Idul Adha. Fa'awalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Yang pertama Nabi laksanakan adalah sholat terlebih dahulu. Tsumma yansarif. Kemudian ya Nabi pindah gitu kan, pindah tempat. Fayaqum muqabilan nas. Nabi berdiri menghadap ke para jamaah semuanya gitu. Wan nas julusun ala sufufihim. Ketika itu ya orang-orang duduk gitu kan, sesuai dengan barisannya masing-masing. Faya'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Nabi yang pertama apa? Ya'izuhum, memberikan mau'izah, nasihat pada para sahabatnya. Wa yusihim, berwasiat kepada mereka, wasiat takwa Allah, wasiat kepada taat kepada Allah. Kemudian wa ya'muruhum, memerintahkan mereka untuk menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Gitu. Itu jadi isi khutbah yang laksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari dua hadis ini gitu kan, kita bisa lihat secara umum menjelaskan bahwa ya, khutbah yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuma 1 kali. Gitu ya, berdasarkan hadis ini oleh ulama dinilai khutbahnya cuma 1 kali.
gitu. Tapi ternyata ya dalam hadis lain ya sekalipun statusnya lemah gitu kan, sebagaimana hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ada hadis yang mengatakan bahwa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri awil adha fa khataba qa'iman ya fa khataba qa'iman thumma qa'ada qa'datan thumma qam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian Nabi berkhutbah fa khataba qa'iman itu berkhutbah sambil berdiri. Thumma setelah selesai kemudian qa'ada qa'datan, Nabi duduk sekejap, Nabi duduk sebentar, thumma qama, kemudian Nabi berdiri lagi untuk khutbah gitu. Jadi ada beberapa dalil yang menggambarkan bagaimana praktik khutbahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menggambarkan kepada kita, menjelaskan bahwa khutbahnya sekali. Yang kedua ya, hadis yang kedua yang terakhir maksud saya yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu menyatakan dan menjelaskan kepada kita bahwa Nabi melaksanakan khutbah 2 kali, persis seperti sholat Jumat. Lalu bagaimana kesimpulannya? Bagaimana pendapat para ulama terkait dengan hadis-hadis yang menjelaskan praktik khutbah Nabi kita Muhammad SAW di hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha? Nah, berdasarkan mazhab fiqih yang 4 semuanya gitu kan, dari kalangan mazhab Hanafi, dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, para ulama ini berempat sepakat bahwa gitu, praktik khutbah yang dilaksanakan di hari raya Idul Fitri itu 2 kali gitu. Jadi persis sebagaimana khutbah Jumat gitu kan ya, sekalipun mereka berdalil dengan hadis yang lemah ya, tetapi dalam hal ini tentu ada pertimbangan lainnya gitu ya. Tentu ada pertimbangan lain yang menurut mereka ya bahwa bisa dijadikan pegangan di mana praktik khutbah Nabi kita Muhammad SAW ini adalah 2 kali. Ini bisa kita lihat menurut mazhab Hanafi, bisa kita cari ya rujukannya misalkan di dalam kitab Bada'i'us Shana'i gitu. Kemudian Maliki di dalam kitab Al-Mudawanah gitu. Kemudian kitab kalangan mazhab Syafi'i kita bisa dilihat di kitab Al-Um kalangan beliau sendiri dan juga Majmu'. Sedangkan kitab rujukan dalam mazhab Hambali bisa kita temukan yang mana mengatakan bahwa khutbah itu 2 kali di dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam hal ini para ulama jumhur khususnya ya, ulama fikih mazhab yang 4 itu mengatakan sunnah khutbah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri 2 kali. Namun kalau kita melihat pendapat ulama kontemporer sekarang, seperti misalkan pendapat Syekh Utsaimin, kemudian pendapatnya Syekh bin Baz dan lain sebagainya ya, khususnya ulama-ulama Saudi, mereka lebih memilih gitu untuk melaksanakan praktik khutbah hari raya Idul Adha atau Idul Fitri sebanyak 1 kali. Ya, kenapa ya? Karena mereka bersandar dengan dalil juga lah, sama-sama punya dalil. Ya, mereka silahkan saja. Yang penting dalam hal ini kalau kita mau mengikuti pendapat para ulama fikih yang 4 itu 2 kali. Adapun yang mau mengikuti pendapat Syekh Utsaimin atau bin Baz silahkan saja. Demikian wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat.